Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 6, subtema 2 pembelajaran 6 mengenai perubahan energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui peristiwa atau perubahan energi di rumah. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban menggunakan energi listrik. Yang ketiga, mengetahui waktu lamanya pemakaian energi listrik. Nah, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi tersebut. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihatlah tabel berikut untuk membantumu ya. Misalnya peristiwa atau kegiatan pertama yaitu menyalakan lampu kamar tidur. Perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu yang kedua, misalnya mandi pagi memerlukan air dari mesin pompa air. Perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lalu peristiwa atau kejadiannya yaitu menggosok gigi. Perubahan energinya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Lalu membantu ibu memasak di dapur. Perubahan energinya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, untuk yang terakhir silakan kalian tulis ya kegiatan berangkat ke sekolah. Perubahan energi apa yang terjadi? Nah, silakan kalian tulis di bukumu masing-masing. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang lengkapi tabel berikut, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu, juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikanlah bersama temanmu. Misalnya hak yang pertama yaitu mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Yang kedua, misalnya haknya menonton televisi di rumah. Kewajibannya yaitu membayar rekening listrik. Lalu yang ketiga, misalnya haknya yaitu mendapatkan ilmu dari guru saat belajar di sekolah. Kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, haknya bermain di taman dengan nyaman. Kewajibannya yaitu menjaga dan merawat taman agar tetap bersih dan asri. Untuk yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing.
penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Nah, sekarang tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Selesaikan soal-soal berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Yang pertama misalnya, minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.30 sampai dengan pukul 05.00 atau 04.30 sampai 05.00. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, sepertinya soal nomor 1 ini ada sedikit kekurangan ya, karena tidak ada perbandingan. Jadi di sini ibu akan misalkan sendiri ya. Yang misalnya yang pertama itu hari minggunya benar. Nah, hari Seninnya yang ibu misalkan dari jam 4.00 sampai jam 5.00. Sekarang kita akan menghitung yang hari Minggu. Kita jadikan 04.60 ya, pukul 05-nya. Jadi 60 dikurang 30 itu 30, 04 dikurang 04 itu 00. Jadi ibu menyalakan mesin pada hari Minggu itu sekitar 30 menit. Nah, kita tulis di sini. Selanjutnya untuk hari Senin. Hari Senin sangat mudah ya. Dari jam 4 sampai jam 5. Berapa jaraknya? Iya, tentu saja hanya 1 jam. Nah, antara 30 menit dan 1 jam yang mana yang lebih lama? Iya, tentu saja ibu lebih lama menyalakan mesin air pada hari Senin. Untuk soal nomor 2. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, kita buat dulu yang siang hari ya. Dari 13.30 sampai 14.30. Lalu di sore hari pukul 17.00 sampai pukul 17.30. Kita selesaikan untuk yang siang hari terlebih dahulu ya. 14.30 dikurang 13.30. 30 dikurang 30 itu sama dengan 00. Lalu 14 dikurang 13 sama dengan? Iya, sama dengan 01. Jadi Fahmi membaca buku saat siang hari itu selama 1 jam. Kita buat ya di sini 1 jam. Lalu pada saat sore hari 17.30 dikurang 17.00. 30 dikurang 00 itu sama dengan? Iya, sama dengan 30. 17 dikurang 17 itu sama dengan 00. Artinya saat sore hari Fahmi hanya membaca buku selama 30 menit. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk pengetahuan kalian, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi antara 60 menit dan 30 menit mana yang lebih lama? Iya, tentu saja 60 menit. Artinya Fahmi membaca lebih lama pada saat siang hari. Nomor 3, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 06.30 sampai 07.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Kita buat dulu ya. Misalnya mencuci tadi. Mencuci pukul 06.30 sampai 07.15. Lalu menyetrika dari pukul 14.00 sampai 15.30. Nah, sekarang kita hitung. Dari 06.30 menuju 07 tepat atau 07.00. Berapa jaraknya? Iya, jaraknya 30 menit. Lalu dari 07 ke 07.15, jaraknya 15 menit. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 30 menit ditambah 15 menit sama dengan 45 menit. Artinya kegiatan mencuci dilakukan selama 45 menit. Kegiatan selanjutnya adalah ibu mulai menyetrika pakaian.
Nah, Ibu menyetrika pakaian dari pukul 15.30 sampai 14.00. Tinggal kita kurangkan saja ya. 30 dikurang 00 sama dengan 30. 15 dikurang 14 sama dengan 01. Jadi lama Ibu menyetrika adalah 1 jam 30 menit. Kita tulis di sebelah sini ya, 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam itu sama seperti 60 menit ditambah 30 menit, sama dengan 90 menit. Nah, antara 45 menit dan 90 menit, yang mana yang lebih singkat? Iya, tentu saja mencuci. Jadi, kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci. Nah, untuk nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi guru kalian masing-masing. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.